Pajak penghasilan pasal 26. Michael Stanley 212278 dan Kristianto Susilo 212223. Dua sistem pengenaan pajak yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dua sistem pengenaan pajak tersebut atas penghasilan yang diterima, diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia. Dua sistem pengenaan pajak tersebut adalah A. Pemenuhan sendiri kewajiban perpajakannya bagi wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. B. Pemotongan oleh pihak yang wajib membayar bagi wajib pajak luar negeri lainnya. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur tentang A. Pemotongan pajak penghasilan dari hasil pembayaran gaji, bunga, dividen kepada wajib pajak luar negeri. B. Kebijakan mengenai pajak yang berhubungan dengan wajib pajak luar negeri. Pemotongan pajak penghasilan pasal 26, PPh pasal 26, wajib dilakukan oleh A. Badan pemerintah. B. Subjek pajak dalam negeri. C. Penyelenggara kegiatan. D. Bentuk usaha tetap. E. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Jenis-jenis penghasil yang wajib dipotong pajak penghasilan pasal 26 atau objek PPh pasal 26. A. Dividen, pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya jumlah saham yang dimiliki. B. Bunga termasuk premium, penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi, diskonto, penghasilan bagi yang membeli obligasi, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. C. Royalti, imbalan yang diberikan untuk penggunaan hak atas paten, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. D. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan. E. Hadiah dan penghargaan. F. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya. G. Premi swap, selisih harga satu mata uang yang menjadi lebih mahal untuk dibeli dalam transaksi forward. Sedangkan transaksi forward adalah transaksi jual-beli valuta asing yang penyerahan dananya dilakukan lebih dari 2 hari kerja setelah tanggal transaksi dan kursnya disetujui pada hari transaksi, dan transaksi lindung nilai lainnya. H. Keuntungan karena pembebasan utang. Tarif dari pajak penghasilan pasal 26 yang dikenakan sebesar 20% untuk dari setiap jenis penghasilan yang dikenakan PPh pasal 26 atau sesuai dengan persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B antar negara atau tax treaty. Tarif 20% dikenakan dari dasar pengenaan pajak dengan ketentuan sebagai berikut. A. Tarif 20% dari penghasilan bruto atau jumlah penghasilan kotor yang dimiliki oleh seseorang sebagai upah pekerjaan. B. Tarif 20% dari penghasilan neto atau penghasilan bruto yang dikurangi biaya jabatan, biaya pensiun, dan iuran tabungan hari tua sehubungan dengan kegiatan usaha. C. Tarif 20% dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak penghasilan. Hal-hal yang menentukan perhitungan PPh pasal 26. 1. PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali penghasilan bruto. Perhitungan ini diterapkan untuk penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk A. Dividen. B. Bunga termasuk premium, penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi, diskonto, penghasilan bagi yang membeli obligasi, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. C. Royalti, imbalan yang diberikan untuk penggunaan hak atas paten, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. D. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan. E. Hadiah dan penghargaan. F. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya. 2. PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali penghasilan neto. Perhitungan ini diterapkan untuk A. Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia. B. Premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. 3. PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali penghasilan kena pajak, PPh teru utang.
Perhitungan ini diterapkan pada bentuk usaha tetap di Indonesia yang penghasilan atau bagian labanya tidak ditanamkan kembali di Indonesia. Jika penghasilan setelah dikurangi pajak tersebut dikembalikan ke Indonesia, atas penghasilan tersebut tidak dipotong PPh Pasal 26. Sifat pemotongan atau pemungut PPh Pasal 26. Setiap pemotongan pajak atas penghasilan wajib pajak luar negeri bersifat final. Ada beberapa penghasilan yang tidak bersifat final. Potongan ini dapat dikreditkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Berikut penghasilan yang tidak bersifat final. A. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis yang dijalankan atau dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia. B. Penghasilan berupa dividen, bunga, premium, diskonto, premi swap, dan imbalan, sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, sewa, hadiah dari penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya, penghasilan dari penjualan harta dan di Indonesia, premi asuransi dan reasuransi. C. Penghasilan wajib pajak orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Hal-hal yang termasuk dalam penyetoran dan pelaporan. A. Penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk dividen, bunga termasuk premium, diskonto, premi swap, imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. B. Penghasilan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, pensiun dan pembayaran berkala lainnya. B. Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia. C. Premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Ketentuan yang menyangkut dengan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 26. A. Pajak penghasilan Pasal 26 yang telah dipotong harus disetorkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. B. Pemotong PPh Pasal 26 diwajibkan untuk menyampaikan surat pemberitahuan masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. C. Pemotong PPh Pasal 26 harus memberikan tanda bukai pemotongan PPh Pasal 26 kepada orang pribadi atau badan yang dibebani membayar pajak penghasilan yang dipotong. D. Pemotongan PPh Pasal 26 atas penghasilan berupa penghasilan kena pajak sesudah dikurang pajak dari semua bentuk usaha tetap di Indonesia, terutang dan harus dibayar lunas selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak berakhir, sebelum surat pemberitahuan tahunan disampaikan. Namun, apabila bentuk usaha tetap tersebut meminta perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan, pemotongan PPh Pasal 26 didasarkan pada penghitungan sementara, terutang dan harus dibayar lunas pada saat surat permohonan perpanjangan disampaikan, tetapi tidak melampaui tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak berakhir. Terima kasih, tolong dibantu untuk like, share dan komennya.